Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Yohanes lahir di Antiokhia, Syria, antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ia dididik sesuai dengan cara hidup kebangsawanan mereka. Ketika berumur 20 tahun, ia belajar retorika di bawah bimbingan Libanius dan dibaptis menjadi Kristen. Bersama dengan beberapa temannya, ia mendalami hidup membiara dan belajar teologi serta menjadi rahib di pegunungan Antiokhia. Pada tahun 386, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Flavian I dari Antiokhia. Sepeninggal Nectarius, Patriark Konstantinopel tahun 397, Yohanes dipilih sebagai Uskup Konstantinopel. Pada masa itu, hidup susila penduduk kota sangat merosot sehingga ia membuat pembaruan hidup moral di seluruh kota dan di kalangan rohaniwan-rohaniwan. Kepandaiannya dalam berpidato diterapkannya dalam pembaruan tersebut. Ia menerapkan sabda Tuhan secara tepat sesuai dengan situasi kehidupan susila umat. Oleh karena itu, ia dibenci, ditantang dan dikucilkan oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya. Banyak penderitaan yang ia alami dalam pengasingan. Ia meninggal dalam kesengsaraan sebagai saksi Kristus. Yohanes dikenal sebagai uskup yang saleh. Karena kefasihannya berbicara dan tulisannya yang berbobot, ia dijuluki Chrysostomus yang artinya si mulut emas. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 2 ayat 1-8. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah diterapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah biar berbeda tapi beriman menakjubkan. Dimanapun, terlebih di Indonesia, kita bertemu dengan pelbagai manusia yang berbeda dengan kita di dalam pelbagai hal, khususnya keyakinan, entah Islam, Kristen, Hindu dan Buddha, atau berbeda dalam kebudayaan, berbeda dalam bahasa, ataupun wilayah. Masing-masing lazimnya akrab dan tinggal dengan kondisi lingkungannya sendiri, dan jarang terjadi perjumpaan yang membuat pihak-pihak yang terlibat untuk keluar dari kerangka perbedaan sosial yang membatasi. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dengarkan kisah perjumpaan seorang perwira Romawi yang kafir dengan Yesus, seorang Yahudi. Dia itu seorang perwira, komandan sekelompok tentara. Itu berarti bahwa orang itu memiliki bakat kepemimpinan, dapat dipercaya, dan mempunyai kekuasaan untuk memerintah suatu wilayah
serta seseorang yang sangat dihormati. Serentak dia adalah seorang Romawi yang menjadi penguasa, penjajah di wilayah Yahudi. Suatu watak yang menonjol dari perwira ini ialah bahwa dia menyayangi hambanya yang sakit dan berusaha untuk mencari jalan penyembuhan untuk hambanya itu. Hal itu adalah sikap yang menakjubkan karena lazimnya para hamba pada masa itu diperlakukan hanya sebagai tenaga kerja yang hampir sejajar dengan binatang. Perwira kafir atau menurut paham Yahudi ini pun diakui karena dia sangat mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kasih dan kedermawanannya membekas di hati orang Yahudi. Serentak dia itu seorang yang rendah hati, yang memandang diri tidak layak bertemu muka dengan Yesus, yang diakuinya sebagai Tuhan, apalagi menerima Yesus di dalam rumahnya. Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Yesus pun memberikan penghargaan bagi sang perwira ini dengan berkata, "Di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Dan Yesus pun melaksanakan mujizat penyembuhan bagi hamba si perwira ini. Saudara-saudariku terkasih, tersirat suatu ajakan untuk menjumpai Tuhan dalam diri mereka yang berbeda dengan kita dalam hal wilayah, suku, bahasa, budaya atau agama, untuk mencari dan menemukan iman yang besar, mendalam, dan mengagumkan dari sahabat-sahabat yang asing ini. Perjumpaan demikian seyogianya menghasilkan buah mujizat kesembuhan, persahabatan, dan kebahagiaan dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin.